lagi di YouTube Wicak Miftah. Episode Instagram kali ini cukup unik dan beda karena kita mau ngedatengin kosan estetik di dalam gang. Yuk kita lihat. Halo Kak Marisa. Silakan. Sehat? Alhamdulillah. Makasih lah kita udah boleh main ke sini. Kita mau cerita-cerita tentang kosannya ini tapi dari luar dulu boleh? Boleh. Nah Kak Marisa, sebelum kita masuk ngeliat kosannya, ini aku mau nanya dulu deh, ini tuh kenapa sih kepikiran bikin kosan dalam gang? Ya, jadi tadinya itu kan emang udah beli tanahnya itu. Cuma waktu itu kan katanya ada wacana ini tuh mau pindah sekolahnya. Posisinya tuh sebenarnya emang udah kos-kosan, cuman waktu itu nggak terlalu laku. Tadinya kos-kosan satu lantai gitu? Satu lantai. Jadi kita mau renovasi tuh agak ragu ya, karena kan posisinya kok kayak nggak strategis di gang. Dulu kita beli itu tahun 2018 lah. Kita nungguin sekolahnya pindah, nggak pindah-pindah. Sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Jadi teman-teman kalau ada backsound tuh ada sekolah ya? Iya. Terus gimana? Terus rupanya kan makin lama tiba-tiba kan ada sosial media. Terus sekarang itu kan kita bisnis itu nggak mesti di pinggir jalan, di gang pun ada yang berhasil gitu. Nah akhirnya kita bismillah, coba deh kita bikin kos-kosan yang unik, yang bikin orang tertarik walaupun posisinya dalam gang. Dan ternyata berhasil. Alhamdulillah. Agak kaget. Berarti ini kosan yang lamanya itu dibangun ulang, maksudnya dihancurin total Ya, gitu? di renovasi sekarang tuh kondisi kosannya udah nggak terlalu bagus sih, kayak material tuh tidak bisa diselamatkan. Jadi kita bangun ulang. dari nol, dan kebetulan emang yang ngedesain ya Kak Marisa sendiri ya? Iya, Karena betul. ternyata arsitek. Arsitek. Nah, boleh tahu nggak ini tuh luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa sih Kak? Luas tanahnya itu sekitar 132, terus luas bangunannya itu 240 tambah 80. 320. Iya. Sebenarnya itu tadi ya tuh awalnya mau bikin 2 lantai, makanya tadi ingetnya tuh 240 kan bangunannya. Terus pas kita udah lihat, nambung ya, sebelahnya juga 3 lantai, jadi nambah lagi. Wow, dan dalam menentukan desainnya seperti apa nih pas ngedesainnya Kak? Karena kan zaman sekarang udah banyak nih saingannya mungkin ya, kosan-kosan estetik yang lainnya. Kita tuh juga nggak ada referensi sih, pokoknya gimana caranya dia tuh tetap punya cahaya, karena kan di Bandung ini problemnya itu tuh lembab ya, dan gelap, apalagi sebelah ini langsung nempel tetangga, belakang nempel tetangga, ini langsung gang. Jadi kita bikin yang ada inner court-nya. Berarti kalau dari depan ini sendiri ya udah emang cukup tertutup juga ya? Iya, karena kan depannya langsung depan loh. Iya, jadi emang kosannya introvert ya. Biar aman juga ya? Benar. Untuk aman juga. Tapi kalau aku ngeliat ke sini, ini ada untuk paket juga ya kayak di sini? Iya. Jadi kalau misalnya ada kurir gampang ya naruh paket? Karena kan anak kos sekarang nggak selalu standby di rumah. Kurirnya drop kan ya dia, mereka nggak harus di sini gitu. Tapi kalau untuk pemilihan warnanya ya udah dominan putih gitu ya? Iya. Fasadnya? Biar itu apa? Biar clean aja sih. Cuman rupanya nggak clean ya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau diceritain di fasad atau kita masuk dikit ke dalam? Boleh. Sebenarnya kalau untuk fasad emang nggak terlalu banyak desain yang gimana, karena itu kan concernnya itu ini area yang cukup ramai lalu lalang. Jadi dibuat sesimpel mungkin ya sepertinya. Betul. Nah, pas masuk ke dalam sini, ini emang untuk parkir motor ya berarti di sini. Motor aja. Bisa buat berapa nih Kak motornya? 7 mungkin. 7 ya, lumayan banyak juga. Nah, penghuni kosnya ada berapa orang? 15. 15 kamar berarti. Oke deh. Semua bawa kendaraan. Karena sekarang kan udah banyak itu ya, online ya. Jadi cukup lah ya segini. Oke, kita geser ke sini dikit lagi nih Kak. Kalau misalnya ngebangun kosan kayak gini tuh pasti kan berbeda ya concernnya sama ngebangun rumah. Dari depan ini tuh apa sih kayak yang dipikirin kalau pas kosan gitu untuk ngebangun? Yang penting itu masuk itu pengennya sih nggak langsung kamar-kamar gitu ya. Kita begitu masuk yang dilihat tuh taman. Oke. Berarti ini ya entrance-nya emang dibuat lebih naik nih. Ini sebenarnya karena kondisi di lapangan aja, kondisi tanahnya itu emang dia tinggi. Oke. Emang aslinya kontur tanahnya tuh tinggi gitu. Iya benar. Jadi pas masuk langsung naik. Nah ini nih langsung kelihatan pas masuk sini emang ada taman ya Kak ya? Taman, terus di sini emang dipungkulin buat cahaya ya? Ya, jadi atasnya pakai atap transparan supaya cahaya tuh masuk. Jadi ini satu-satu sumber cahaya di
bangunan ini. Nah kalau misalnya lagi nggak mendung ini sih biasanya lumayan trik sih. Ini kan udah jam 11 ya. Oke. Nah untuk pembagiannya sendiri kayak gimana Kak? Ini kan ada 3 lantai, kelihatan juga nih. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah untuk lantai 1 ini tuh berarti ada apa aja sih? Lantai 1 nih kita masuk ini kan ada rak sepatu. Terus habis itu ini ruang santai anak-anak ataupun ruang makan. Terus di sana ada dapur lengkap, ada kulkas, dispenser, kompor udah kita sediakan. Terus kalau yang di atas itu sih lebih ke kamar-kamar aja. Nggak ada area komunal lagi gitu. Berarti area komunalnya di bawah aja semuanya ya. Berarti kalau misalnya ada tamunya mereka boleh di sini ya. Asal Putri kan khusus Putri. Oh iya benar ini kos Putri ya. Nah berarti kalau misalnya di sini ada beberapa tipe kamar kah? Ada tiga tipe kamar. Yang bagian tengah ini tipe standar. Yang VIP itu ada di kamar-kamar bagian depan sama belakang. VIP belakang, yang depan itu eksekutif. Oke, nah berarti kalau untuk kamar-kamarnya sendiri itu tiap tipe juga beda-beda ya dalamnya fasilitasnya? Kalau untuk fasilitas standar itu kita menyediakan lemari sama dipan, sama meja. Kalau yang standar itu dapat meja lesehan karena kan biar mereka fleksibel. Kalau kita kasih meja belajar yang gede tuh nanti kesannya sempit gitu. Tapi kalau yang eksekutif sama VIP itu udah kita sediain meja rias, meja belajar gitu. Lebih lengkap lah ya pastinya. Nah untuk di sini sendiri nih Kak, ini aku ngeliat juga cukup luas, yang misalnya kita berlalu lalang juga masih aman banget ya. Ini luasannya berapa sih Kak lebarnya sini? Lebarnya sekitar 3 meteran lah. 3 meteran ya? 2,5 sampai 3 meter. Dan emang udah dipikirin karena akan ada ini ya? Iya, dari awal tuh emang mau ada rencana bikin taman. Dia tuh diskusinya sama suaminya, dia mintanya tuh di sini tuh dijadiin tempat parkir coba. Saya kekeh di konsep pokoknya harus ada inner court gitu. Parkir Mas, sekarang kayaknya anak-anak udah jarang nih bawa kendaraan sendiri gitu. Akhirnya ditaruh di sini. Tapi di sini emang pas masuk terang banget ya kayak, karena di atas itu kan cahayanya full banget masuk ke sini. Jadinya aman lah. Nah ini kita ada yang bisa kita masukin kah di lantai 1 ini? Jadi di pojok sini ternyata adalah dapur bersamanya ya kayaknya. Berarti udah lengkap nih semua, ada kulkas, dispenser. Kulkas, dispenser sampai 2 terus dapur lengkap, ada kompor. Cuma di sini cuma bolehnya light cooking aja sih, nggak boleh masak rendang gitu, jangan ya. Oh nggak boleh ya? Udah nanti baunya kemana-mana kan, mengganggu yang lain ya takutnya. Jadi kalau cuma makan instan gitu, rebus-rebus masih boleh lah gitu. Oke. Terus ini kamar yang boleh kita masukin ya? Iya, oke. Kamar nomor 05. Oh, berarti pintunya dipakai sliding kah semuanya atau Hanya gimana? yang pojok ini aja. Ini kan sebenarnya udah langsung rumah tetangga ya. Oh. Jadi posisi tanahnya tuh gini gitu. Wah, ini lumayan luas kamarnya. Ini yang VIP Kak berarti? Iya, ini VIP. Yang paling besarnya ya? Yang paling besar. Nah, ini luasannya berapa? Kisarannya berapa? Sekitar 20 meter persegi, 20 termasuk mezaninnya. Oke, berarti yang ada mezaninnya cuma Satu ini aja. Cuma satu ini aja? Ini pun sebenarnya nggak sengaja karena waktu konstruksi itu sudah ada struktur ini. Kan mau dirobohin, terus saya bilang nggak usah deh, kita bikin konsep mezanin aja gitu. Akhirnya jadilah ini. Wah, lucu banget sih kalau ini. Ini karena kosan cewek ya, jadi pas masuk pinggir-pinggir semua kayak gini tersusun rapi. Tapi kalau misalnya ini berarti untuk yang VIP dapat meja kah nggak ya? Kalau meja nggak ya? Kalau yang untuk kamar ini dapatnya itu dipan ini, terus lemari. Kalau meja ini kebetulan kan dia ini kuliahnya di itu ya, seni rupa, jadi dia bawa sendiri, butuhnya yang besar gitu. Karena yang kita sediain meja belajarnya juga nggak sebesar ini sih. Yang standar aja gitu ya. Cuman kalau untuk ngedesain kamar kos-kosan tuh seperti apa sih Kak? Beda nggak sih sama di rumah gitu? Tergantung sih, jadi kalau untuk kos-kosan itu kan ada kelas-kelasnya juga ya. Tergantung kita tuh mau bikin untuk market yang seperti apa gitu. Jadi kita udah survei standar luasannya tuh berapa luasnya. Jadi harus bisa memenuhi requirement itu gitu. Kalau misalnya kita cuma asal mau kamarnya banyak gitu, nanti kamarnya kecil-kecil terus ya nggak bisa dijual harga mahal gitu. Jadi concernnya adalah itu, kita target marketnya, terus luasannya dan fasilitasnya gitu. Oke, nah berarti kalau yang untuk di atas ini spesial ya, ini cuma di kamar ini aja ya, mezanin ini ya. Boleh ngintip nggak? Boleh. Ada perintilan jahit-jahit itu deh kalau nggak salah. Berarti emang ini ya Kak, maksudnya dari awal emang pengen ya udah kosannya untuk Putri aja gitu. Kalau boleh tahu kenapa? Kalau kosan Putri itu lebih betah, jadi nggak pada sering pindah. Karena banyak barangnya banyak. Oh bener-bener. Jadi kalau pindah, kalau kosan cowok itu kan barangnya nggak banyak. Terus mereka tuh
katanya sih suka ikut teman gitu nih, kata teman bagus pindah gitu. Jadi ribet kan kalau sering pindah gitu, kalau bukan di tahun ajaran baru susah dapat gantinya. Makanya untuk ini kita mintanya kontraknya per tahun. Oke, tapi kenyataannya emang pada betah. Alhamdulillah betah. Pada betah-betah semua. Udah perpanjang terus ya, ada paling beberapa yang pindah itu karena kuliahnya pindah gitu. Kayak tadi jadi 2018 beli, terus direnovasi sampai tahun 2024 itu langsung open langsung. Alhamdulillah Launching langsung banyak gitu. Jadi kan sekarang tuh ada aplikasi buat marketing itu kan. Kita post itu dalam hitungan hari, alhamdulillah udah book gitu. Wow. Nah, di sini ada kamar mandinya. Boleh lihat nggak? Boleh silahkan. Kamar mandinya. Wih, kamar mandinya juga masih lumayan luas loh. BTW ini makasih ya adiknya yang udah kita liput kamarnya ya. Dan harus ngungsi dulu ya, sepertinya orangnya. Udah dibilangin. Makasih banget. Ya, kalau penonton ini semoga kamu menonton ya. Soalnya kamar yang tipe ini kan cuma ini aja, jadi spesial ya. Oke, ini kan karena yang punya kamar nggak di sini, jadi nggak bisa kita tanya-tanya guys seputar kamarnya. Jadi kita lanjut lagi. Tapi kalau misalnya ngedesain ini, kosan ini emang dari awal sampai dalam pun aku lihat kan dominan putih semua nih Kak warnanya. Boleh tahu nggak alasannya apa, selain mungkin biar clean atau luas, ada alasan lain nggak selain itu? Jadi waktu itu kan waktu ngebangun ini aku masih tinggal di Riau. Nah itu rumah kita tuh konsepnya juga white and wood gitu deh. Nah pas lagi pertengahan konstruksi itu kan rupanya kita pindah ya. Kita pindah, terus abis itu kan belum punya rumah ya, jadi furniture, material itu bingung mau dikemanain, terus akhirnya kita reuse di sini. Jadi kayak vinyl, terus wall panel, furniture itu bawa dari rumah lama, jadi biar matching gitu kan. Jadi biar ternyata ngikutin ya, bawaan dari rumah lamanya white and wood dibawa ke kosan ini juga. Iya, white and wood juga. Ini emang warna favorit Kak? Itu juga sih, itu juga suka, cuman biar mempermudah kita juga memanfaatkan material yang ini. Meja-meja semua buat dari Riau, itu pohon ini dari bikin sendiri, suami dari pohon yang ditebang. Ini bikin sendiri. Ini itu, juga. Iya. Wow. Jadi di kosan ini juga memorabilia rumah kita yang lama, jadinya banyak pernak-pernik yang ada di Riau dulu ya. Boleh naik nggak sekarang ke atas? Ayo kita naik. Berarti kalau untuk di lantai 2 ada berapa kamar nih? Ada 6. Oh, ada 6, lebih banyak daripada yang di bawah berarti. Iya. Kalau untuk lantainya nih Kak, pakai material apa nih? Kalau untuk kamar itu beberapa pakai vinyl yang kita bawa dari Riau itu kan. Tapi kalau buat area publik kayak selasar ini kita pakai keramik aja sih, karena lebih mudah maintenance-nya. Tapi dipakein yang motif kayu ya Mas ya? Iya. Biar estetik juga sih ini. Kosan estetik di dalam gang. Nah ini kita mau kemana nih Kak? Ini sekarang kita ada kamar eksekutif yang lantai 2. Oke, kita mau ngeliat kamar yang eksekutif. Bedanya apa nih? Bedanya ada bukaan ke depan aja. Kalau luasannya berapa nih Kak? Kalau ini ya? ini 4x4. Oh ini 16, kalau yang tadi 20 ya? Karena ada mezaninnya. Iya betul. Wah ini lumayan luas juga loh. Dan nggak semua kamar ada jendelanya berarti ya kayak? Jendela keluar maksudnya. Kalau setiap kamar semua ada jendela, jadi nggak ada yang keluar. Tetap ada jendelanya. Kalau ini dia bisa ngeliat ke luar, bisa ngeliat. Walaupun ya itu karena tinggalnya di gang, view-nya juga bukan yang bagus-bagus banget. Di dalam gang ya, tapi dapat udara dari luar lah. Lebih. Berarti kalau yang eksekutif ini bedanya sama VIP apa tuh Kak? Dari segi ukuran beda, tapi kalau dari segi yang didapatkan sama ya? Atau kasurnya tadi yang di bawah kayaknya lebih besar? Lebih besar, karena kan kamarnya juga lebih besar. Kalau yang eksekutif standar single, tapi dapat meja rias kalau yang ini. Terus untuk lemari sama sih. Ini benar-benar masih lega banget di area sininya. Dan kalau di sini emang balik lagi ke penghuni kosnya ya, lebih simpel maksudnya. Kalau yang ini baru pindah dia. Oh baru pindah aja, barangnya lumayan dia. Kalau gitu udah lebih lama. Tunggu berapa saat nanti langsung full. Biasa gitu, kalau semakin lama barangnya semakin banyak. Nah di sini kamar mandinya ya Kak, aku boleh lihat? Nah ini kamar mandinya juga masih lega banget ya? Kayak untuk kamar mandi ukurannya 1,5 kali 1,8. Dan emang temanya masih kayak putih, abu-abu, benar. white and wood and grey. Iya, grey itu pun sebenarnya grey ini salah keramik, jadi maunya wood tapi jatuhnya grey. Oh gitu. Karena pertengahan konstruksi itu aku tuh masih di Riau. Jadi milih semuanya tuh via WA gitu kan, di foto sama asli beda ya.
Ternyata datangnya kayak gini. Iya, pas udah terpasang loh, ya udahlah gitu. Tapi ya udahlah ya. Oke, dari tadi ini kan kita udah bahas ada 3 tipe kamar nih Kak. Boleh tau nggak sih harga masing-masingnya dari yang standar, terus eksekutif VIP itu berapa sih? Kalau yang standar itu di 2,1 tahun ini. Jadi harganya itu kan beda-beda tiap tahun ya. Yang eksekutif itu 2,6 dan yang VIP itu 2,7. Oke, suka dukanya apa sih Kak? Apakah sudah sesuai harapan gitu kan? Antara iya dan tidak. Jadi kan ya itulah kalau namanya membangun itu kan budget tidak tidak sesuai yang kita bayangkan gitu. Mungkin budgetnya tadi sekian, rupanya membengkak gitu kan. Terus kita pengennya begini-begini, rupanya biayanya tidak sanggup segitu gitu. Jadi harus ada yang ditekankan karena budgetnya terbatas. Nah, aku dengar-dengar katanya lagi ngebangun juga kosan kedua ya? iya betul. Nah itu konsepnya masih sama kah atau ada yang kayaknya ntar di kosan kedua jangan kayak gini deh atau apa? Masih sama sih, karena kan sama juga di gang. Kalau itu gang beneran. Oh malah. di gang beneran, di gang juga? Kalau itu ya gang kecil malah, jadi lebih kompleks lagi, lebih hati-hati lebih ke konstruksinya sih, lebih modalin di situ karena rupanya waktu itu kan karena ya udahlah yang murah aja gitu kan. Kalau yang ini karena dulu maunya karena budget itu kan. Soalnya kalau untuk konstruksi jangan mau milih yang murah karena nanti akhirnya bongkar lagi. Kalian aja yang bagus gitu betul. sekalian. Tapi kalau yang nanti yang baru itu konsepnya sama tuh wet and wood juga tuh kayak gini. Oh masih mengikuti ya? Masih. Kalau di sana mungkin lebih ke Japanese sih karena kan tiny house gitu kan kayak di Jepang sana gitu. Oke. Berarti kalau untuk yang di lantai 3 sama ya kayak gini ya Kak ya? Sama. Ada berapa kamar berarti di atas? Kalau lantai 3 tuh ada 4 kamar. Ada 4 kamar. Oh, oke berarti sama kamar-kamar kayak gini. Oke. Oke, sekarang udah duduk sama Kak Marissa. Kita udah diajak keliling kosannya nih yang estetik. Nah, biasanya teman-teman pengen tahu nih. Biasanya kan kita bahasnya rumah. Mungkin jadi inspirasi orang. Teman-teman yang lagi ngebangun rumah atau renovasi rumah. Kalau ini mungkin bisa jadi juga inspirasi buat yang mau ngebangun kosan nih. Kak, boleh tahu budgetnya nggak? Berapa sih? Kalau untuk budget itu, kita kemarin tuh per meternya di sekitar 3,7 per meternya. 3,7 per meter di tahun 2024. 2024 dan Hanya untuk konstruksi ya, jadi kayak saniter, furniture, sama finishing interior tuh di luar itu. belum termasuk lah Termasuk. ya. Dan itu pun kan saya juga bilang kan, kalau itu kan budget kita maunya murah ya. Ternyata kan itu jadinya mungkin harusnya tuh per meter nggak segitu kalau misalnya mau yang finishing dan konstruksi yang lebih bagus lagi gitu. Karena pas yang saya ngebangun yang kedua itu per meternya udah di 4 lebih sih. Oh, spek-speknya ditinggiin lagi Iya benar. gitu. Kayaknya kalau untuk bedanya itu sama rumahnya itu kalau misalnya kosan itu kan ruang publik ya, jadi bebannya lebih besar, terus aktivitasnya lebih banyak. Jadi baiknya sih mendingan langsung pilih yang material yang bagus aja gitu. Nah ini boleh kasih nggak tips and trik buat teman-teman yang mungkin juga lagi ngebangun kosan atau bikin kosan? Kan ini juga Kak Marissa sebagai arsiteknya nih kebetulan. Harus seperti apa sih, hal-hal apa aja yang harus diperhatikan? Sebenarnya kalau untuk sekarang ini dalam membangun kos itu harus diperhatikan lokasi sih. Jadi kalau misalnya lokasinya itu marketnya ada untuk medium ke atas, bikinlah kosan yang ukurannya besar dan fasilitas-fasilitas yang menarik lah gitu. Tapi kalau misalnya lokasi atau marketnya itu nggak ada gitu, jadi nggak usah maksa juga, nanti takutnya nggak ada yang mau kan. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau lihat-lihat, berarti ada Instagramnya? Ada MK Homestay sama MK Homestay 2. sama sih MK Homestay aja kayaknya di satu IG. Searching aja teman-teman. Makasih banyak Kak Marissa. Terima kasih. Udah diajak keliling kosannya estetik. Semoga laris manis, sukses terus. Ntar ada yang ketiga, keempat, kelima. Amin. Hati-hati ntar balik ke Qatarnya kapan nggak? Akhir bulan ini insya Allah. Betah ya di sana kayaknya. Ya, Oke teman-teman, makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson Tajana dan Inspira Homes sama TikTok kita juga. Bye bye. Tumpuk-tumpuk footage juga sih. Oke. Mau lewat. Ini anak kosannya di sini bukan? Oh. Kita mau langsung. Ya, dalam gang. Dan ternyata berhasil. Alhamdulillah. Kaget.